Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya, Ia masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara mulia ini. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Fadilah Del dari Kors TMB 14. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Keutamaan Akhlak Mulia. Hadirin sekalian, terdapat kunci kebahagiaan hidup di dunia ini. Kunci tersebut sebagai sarana dalam beribadah di bulan Ramadan ini agar kita bertakwa dan berakhlak mulia. Pertanyaannya, apakah kunci dari kebahagiaan hidup tersebut? Jawabannya terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kunci kebahagiaan hidup tersebut adalah sabar. Betapa besar pahala bagi orang yang sabar meskipun berat dalam melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melatih kita agar dapat bersabar dengan mensyariatkan berpuasa di bulan Ramadan ini. Saat berpuasa, kita dilatih bersabar, menahan rasa haus, lapar, lelah, dan lainnya tanpa keluh kesah. Kita sadar bahwa rasa lapar dan haus hanyalah sesaat dan pasti segera berlalu. Demikian pula dengan segala derita dan kesusahan dunia lainnya. Semua itu hanya sementara. Kita juga dilatih untuk bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu bangun pagi untuk sahur, mendirikan sholat tarawih, witir, sholat sunnah lainnya, membaca Al-Quran, sedekah, dan juga ibadah-ibadah lainnya yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Kita melakukan semua itu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terapkan kesabaran dalam setiap sendi kehidupan, niscaya akan menemukan kunci bahagia hidup dunia, yaitu sabar. Sabar juga merupakan salah satu keutamaan akhlak mulia yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak merupakan salah satu dasar ajaran Islam sebagai hasil penerapan akidah dan syariah. Akhlak akan terwujud pada diri seorang jika memiliki akidah dan syariah yang memadai. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari hadis riwayat Ahmad, akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dengan ketentuan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam akhlak mulia ini terdapat sendi, yaitu antara lain hikmah atau kebijaksanaan, amarah yang wujudnya adalah berani, nafsu, keinginan, serta keseimbangan di antara ketiganya. Sendi tersebut melahirkan akhlak mulia berupa jujur, sabar, pemaaf, kasih sayang, tabah, tawadlu, qanaah, pemurah, menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Serta juga menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45.
wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat tersebut merupakan ketentuan bagi setiap muslim untuk melaksanakan akhlak mulia dalam aktivitas kehidupannya. Dalam bulan Ramadan ini, kita juga dilatih untuk bersabar dari melakukan maksiat, walaupun ada kesempatan nih, dan tidak diketahui orang. Walaupun tidak ada yang melihat, namun tetap menahan diri dari makan, minum, diam-diam, dan hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Kita menahan diri dari itu semua karena sadar bahwa makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan adalah haram dan dapat membatalkan puasa. Walau tidak ada orang yang melihat, tapi kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengetahui perbuatan kita. Keutamaan akhlak mulia merupakan cerminan dari prinsip ihsan yang mengandung dua rukun yang menjadi pangkal kebaikan, yaitu muraqabah dan muhasabah. Muraqabah adalah senantiasa merasa mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini muncul dari kedekatan dengan Allah yang dimanifestasikan dengan zikir. Seseorang akan dapat meningkatkan kualitas amalnya dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Sedangkan muhasabah adalah upaya seseorang untuk menghitung amalnya, apakah benar-benar telah memenuhi kriteria kemuliaan atau bahkan menyimpang dan sia-sia. Apakah amalnya untuk hari ini lebih baik dengan hari kemarin, atau bahkan lebih jelek, sehingga ia rugi dan terjatuh dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan prinsip muhasabah, maka perilaku seseorang baik dan buruknya ditentukan melalui kesesuaian dengan kriteria amal kebaikan yang harus dihitung dan ditimbang secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Sifat-sifat dan perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sempurna sebagai perwujudan insan kamil. Insan kamil yang artinya manusia sempurna adalah seseorang mukmin yang dalam dirinya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan. Sifat-sifat ini dalam wujudnya tergambar dalam akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini beberapa ciri-ciri atau kriteria insan kamil yang dapat dilihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, amanah, dapat dipercaya, yaitu dapat memegang apa yang dipercayakan seseorang kepadanya, baik itu hal yang berharga maupun tidak berharga. Kemudian yang kedua adalah fatonah, cerdas. Seseorang yang memiliki kepandaian dalam bidang formal, misalnya di sekolah, belum tentu ia dapat cerdas dalam menjalani kehidupannya. Cerdas ialah sifat yang dapat membawa seseorang dalam bergaul, bermasyarakat, dan dalam menjalani kehidupannya untuk menjalani dan untuk menuju yang lebih baik. Kemudian nomor 3 ada sidik, jujur. Sidik adalah kata yang sederhana dan sering kita jumpai, tapi penerapannya sangat sulit di dalam bermasyarakat. Dan keempat ada tablik, menyampaikan, yaitu menyampaikan apa yang seharusnya didengar oleh orang lain dan berguna baginya. Sesuatu yang akan disampaikan itu pun haruslah sesuatu yang benar dan sesuai dengan fakta atau kenyataan. Demikian kultum keutamaan akhlak mulia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat
bermanfaat bagi kita semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.